Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama aku Bakti Aryadi. Di sini aku mau mewawancarai saudara Muhammad Fauzi Syafidri dari mata kuliah psikologi, eh, observasi dan wawancara yang berjudul Gen Z Gen Strawberry lemah atau sensitif di era dunia digital. Nah, sebelum aku menanyakan beberapa pertanyaan, di sini ada surat persetujuannya, boleh ditandatangan? Boleh. Kasih. Nah, selanjutnya aku ingin nanya-nanya nih tentang Gen Z gitu. Kan kakak sendiri Gen Z ya? Iya. Nah, kalau menurut kamu apa sih itu Gen Z? Yang saya ketahui tentang Gen Z ini, Gen Z itu generasi yang dimana lahirnya di tahun 1997 sampai 2012. Terus Gen Z ini adalah generasi yang pertama di era yang muncul di era digital ini, dan juga bisa dibilang Gen Z ini mempunyai sifat yang banyak dalam kreativitas. Jadi berarti kayak anaknya kreatif gitu ya, banyak ide-idenya gitu ya. Nah, kalau kakak sendiri setuju nggak sih kalau Gen Z itu dikatakan lemah atau mudah baper gitu? Bisa dibilang netral ya, setuju nggak setuju. Karena dibilang setujunya, kita kan juga termasuk diajarkan oleh generasi-generasi sebelumnya, termasuk generasi milenial atau generasi baby boomers bisa juga. Dan kalau dibilang baper itu termasuk hal yang individu sendiri. Dan juga ketidaksetujuan saya juga, semua orang berbeda gitu kan sifat-sifatnya. Bisa aja yang ada orang yang kuat, ada juga orang yang lemah seperti itu. Berarti kalau dibilang mudah baper itu tergantung diri sendirinya kali ya. Kalau kalau menurut kakak, kalau ada nggak sih kayak nggak setujunya dari kalau Gen Z ini dibilang lemah atau mudah baper? Nggak setujunya? Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya nggak setujunya saya di Gen Z tersebut, itu tuh lebih ke individual sama lingkungan sendiri. Karena banyak dari kita juga tumbuh kan dari generasi milenial tersebut kan, dari orang tua kita, dan juga termasuk lingkungan kita juga, dimana misalnya awalnya saya sendiri juga sebelumnya pesantren, terus tiba-tiba masuk ke negeri kan, perbedaan yang signifikan yang terlalu melenceng gitu kan. Jadi itu termasuk bisa dibilang individu sendiri gitu sama lingkungan. Berarti anaknya terlalu individual ya? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu menurut kakak nih, kenapa sih kayak Gen Z ini selalu dipojokkan sama gen-gen sebelumnya? Kalau menurut aku sih ini kemungkinan dari latarnya ya kan, dari setiap generasi juga kan mempunyai tantangannya sendiri. Bisa aja dari gen-gen sebelumnya, misal baby boomers atau itu kan ada tentang penjajahan lah, atau kayak bisa dibilang kayak penjajahan. Terus kalau kita sendiri juga kebanyakan perbandingannya dari masa lalu orang tua, bisa dibilang kan. Orang tua kadang, beberapa orang tua juga dulu bapak seperti ini, dulu ibu seperti ini ya kan, Suka dibandingkan gitu ya sama zaman dahulunya gitu ya, sama benar sih, benar.
Oke, pertanyaan selanjutnya ini, menurut kakak setuju nggak sih kalau sekarang ini di tahun sekarang atau di dunia sekarang ini Gen Z itu tingkat penganggurannya tuh tinggi gitu? Kalau banyak nih yang seliweran kayak beberapa berita atau ini kayak banyak yang bilang kalau Gen Z itu tingkat pengangguran tinggi dibanding yang lainnya. Itu gimana menurut kakak? Eh, Dimulai menurut aku bisa dibilang pernyataan ini setuju ya, soalnya kita Gen Z ini kan lahir pada tahun 97 sampai 2012. Nah, di tahun-tahun tersebut kita juga termasuk kita juga masih kebanyakan masuk ke dalam era COVID-19. Betul. Yang dimana era COVID ini membuat kita adanya pandemi yang dimana kita harus selalu di rumah, dan karena terlebihnya dari pandemi ini jadi banyak pengangguran dari Gen Z tersebut, banyak pengangguran, tapi juga banyak juga ada yang karena kreativitasnya jadi membuat mereka beraktivitas positif, seperti di era digital ini juga membuat marketing online atau tersebut gitu. Oke. Nah, kalau menurut kakak faktor-faktor yang membuat Gen Z ini tingkat pengangguran tinggi tuh apa ya? Kayak mungkin dari segi apanya gitu yang kakak tahu? Bisa dibilang tuh faktornya banyak ya, kan kayak karena kita jarang untuk berkomunikasi bisa dibilang, atau enggak kayak pertanyaan sebelumnya yang dimana tingkat pengangguran, jadi kayak keuangan juga bisa jadi ini faktor Oh, keuangannya ini kayak naik turun, nggak stabil gitu ya? Bisa, benar sih. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa kakak ada solusi nggak nih buat mungkin bisa mengurangi bagaimana caranya biar tingkat pengangguran di generasi Gen Z ini tuh mungkin bisa berkurang atau mungkin bisa berkurang dari gen-gen sebelumnya gitu. Kalau solusi dari saya sendiri bisa dibilang, termasuk kita sebagai Gen Z pun lebih memanfaatkan zaman kita di era digital ini, juga lebih memanfaatkan hal-hal yang baik, kayak misal digital marketing, kita marketing online, misal kayak di Tokopedia lah, atau di media online tersebut, atau enggak kita juga banyak nih kayak perubahan yang merubah digital ini lebih meningkat gitu kan. Betul. Kayak lebih mudah untuk memproses dari pengangguran tersebut. Nah, satu lagi nih ternyata. Boleh. Kalau menurut kakak gimana sih cara menghilangkan pandangan buruk orang-orang tentang Gen Z sendiri? Bisa dibilang pasti kan kalau kebanyakan dari orang tuh kan memandangnya kita karena kita kebanyakan hidup dari era COVID-19 juga, jadinya orang-orang memandang kita kan kayak seperti judul, jadi generasi lemah, generasi strawberry. Itu bisa intinya Pandangan dia, cara menghilangkan atau menghindari pandangan buruk tentang Gen Z itu cara gimana? menghilangkannya, kalau untuk kita tersendiri, kita harus membuktikan dimana kita sebagai Gen Z pun bisa menaikkan value kita agar bisa setara atau enggak lebih tinggi daripada generasi sebelumnya dengan zaman kita sendiri, zaman modern. Nah, kebetulan udah habis nih pertanyaannya. Sebelumnya makasih udah mau aku wawancarai. Iya, sama-sama. Terima kasih ya, Kak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Syafriedri dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Apa sih yang membuatku kuat hingga saat ini? Bisa dibilang jawabannya adalah diriku sendiri. Ini mana kehidupanku itu berat. Dari jatuh bangunnya aku, perjuanganku yang tidak mudah untuk dicapai, dan sampai saat ini ada beberapa yang tercapai seperti prestasi, kayak kekuatan fisik dan lain-lain. Dan juga aku berterima kasih juga kepada semua orang-orang yang mensupportku, dari keluarga dan orang tua yang selalu menemaniku dan menjadikan aku rumah, dan juga kepada teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang selalu mensupportku di lingkungan luar, dan juga orang-orang yang aku cintai juga yang selalu mensupportku di mana aku sedang terpuruk juga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya Bakti, saya Zaki, Dan saya Fauzi. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.